Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa khairil anam. Sayyiduna wa maulana alladzi arsalallahu ala kafatin nasi minhumul arab wal a'jam wa ala alihi wa sahbihi wa asba'ihi khairil umam. Kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan satu kisah yang sangat menarik, yang mana kisah ini kemudian juga terangkum di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. Kisah yang semestinya menginspirasi kehidupan kita dan juga sikap kita bagaimana dalam melihat atau menanggapi sebuah informasi. Pada satu kali ketika Al-Harith, seseorang dari Bani Mustalik, datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwa kaum atau rakyat dari Bani Mustalik ini telah beriman. Dan juga setelah ini, pada waktu yang ditentukan, Al-Harith bersama kaumnya akan bertemu dengan Rasul atau utusannya untuk membayarkan zakat dan juga sedekah kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk keimanan mereka. Namun demikian, Rasulullah SAW pada satu kesempatan mengutus seorang anak, seorang pemuda yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Ketika Al-Walid bin Uqbah sampai di Bani Mustalik, kemudian ada kabar yang tersebar, yang mana ini kemudian menimbulkan ketakutan di dalam hati Walid bin Uqbah. Ada kabar yang entah dari mana berasal bahwa Bani Mustalik, Al-Harith dan juga kaumnya akan menyerang Rasulullah, akan memerangi Rasulullah bersama pengikutnya. Subhanallah. Karena bisikan syaitan dan juga ketakutan, rasa was-was yang ada di dalam diri Walid bin Uqbah, kemudian Walid bin Uqbah dengan bersegera pulang kembali kepada Rasulullah SAW dan kemudian mengabarkan satu kabar yang keliru, bahwa Bani Mustalik akan menyerang Rasulullah SAW. Tentu saja Rasul sangat kaget. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mengutus sahabatnya, yang mana dalam hal ini diriwayatkan oleh Mujahid, yaitu Khalid bin Walid, untuk melihat apakah betul Bani Mustalik akan memerangi umat Islam. Ternyata setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut, setelah diteliti, ternyata berita tadi itu tidak benar. Bahkan ketika Rasulullah SAW kemudian hadir ke Bani Mustalik dan kemudian menanyakan kepada Al-Harith, apakah benar yang demikian itu? Al-Harith bersumpah bahwa itu tidak benar. Ya, karena Bani Mustalik telah beriman kepada Allah, ya, telah masuk kepada Islam. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, kisah yang menarik ini kemudian terekam di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6, yang akan saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, ayat ini turun ketika ada kabar, yang mana kabar ini merupakan kabar yang keliru, kabar yang tidak benar, ya. Kabar yang bisa jadi datang dari orang fasik. Ya, saat itu Walid bin Uqbah memang diuji, ya, dengan kabar-kabar tadi dan kemudian tidak di cross check kembali. Betapa ayat ini, kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, menegaskan kepada kita bahwa ciri dari orang beriman adalah selalu melakukan tabayyun, selalu melakukan cross check. Karena apa? Karena di dalam ayat ini dimulai dengan seruan atau an-nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ya, ada kata amanu di situ, yang mana amanu ini di dalam bahasa Arab merupakan fi'lun madhin, ya, atau kata kerja lampau. Ya, jadi artinya bukan orang-orang yang saat itu beriman, tapi orang-orang yang telah merasuk keimanan di dalam diri mereka. Ya, tentu saja Anda semua juga sama, ya. Harus, ya, apabila ada kabar, ya, inja akum fasikum binaba'in, yang mana kabar itu datang dari orang yang fasik, fatabayyanu, maka cross check lah, telitilah dengan sangat-sangat teliti. Bahkan
ketelitian ini ya kalau kita lihat dari kata perintahnya fatabayyanu, ada syiddah di situ ya, telitilah ya. Tidak hanya sekali dua kali tapi cross checklah dengan terus menerus ya, dengan berulang-ulang apakah ini benar. Ya, karena apa? Karena khawatir nanti kemudian akan ada satu kaum ya angtusibu qauman bijahalah, yang mana kaum ini akan terperosot karena kecerobohan, karena kebodohan mereka. Ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kemudian mereka menyesal atas apa yang sudah mereka lakukan atau atas kecerobohan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu tantangan besar yang mana saat ini kita dengan mudah mengakses informasi. Ya, dengan perangkat apapun, hanya dengan satu tekanan jari saja, apa saja sangat mudah untuk tersebar. Ya. Dan maka dari itu, karena cepatnya arus informasi, seringkali kita terlupa untuk melakukan cross check, terutama berita-berita yang kiranya akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan kekacauan. Apalagi kekacauan ini boleh jadi melanda atau menjangkiti umat. Na'udzubillahi min dzalik. Kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, maka dari itu sebelum kita menyebarkan, sebelum kita men-share, ya, membagikan satu informasi atau bahkan mengiyakan atau bahkan merespon, terutama apabila ada hal yang ya nampaknya ini mengandung provokasi, ya, atau nampaknya ini manipulasi dan yang lain sebagainya, hendaklah kita mengecek terlebih dahulu sebelum kemudian membagikan. Apa-apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah apakah ini benar, ya. Kemudian yang kedua, sumbernya dari mana? Kemudian yang ketiga, informasi ini tujuannya untuk apa? Dan kemudian yang keempat, apakah ini bermanfaat atau tidak, berfaedah atau tidak? Kadang mungkin kabarnya benar, informasinya benar, tapi ketika kita membagikan, ya justru malah yang terjadi adalah perpecahan. Ya, jadi cek kembali, apakah ini benar, sumbernya dari mana, tujuan adanya berita ini untuk apa? Ya. Apakah memang untuk kebaikan ataukah memang untuk kepentingan yang lain? Framing misalnya. Ataukah ini bermanfaat atau tidak? Ya, itu yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar umat ini ya tidak terjatuh ke dalam kecerobohan, ke dalam kebodohan, ya, ke dalam konflik ataupun perpecahan yang sebenarnya sia-sia. Ya, mungkin kita sudah bisa melihat tanda-tandanya belakangan ini. Ya, hati-hati dengan jari, hati-hati dengan jempol, hati-hati dengan informasi yang beredar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.